kata-kata lah karena sudah mati. Ya, halo guys, kita akan berat tuh berat. Enggak beneran ya dong. Dia tuh ikutan, ih dia mulai. Ijat pada Ngomong. Oke guys, kita lagi dalam project ya, project nanti P5 P5 yang tugasnya tuh mewawancarai kandidat ketua OSIS. suara demokrasi guys. Here we go. Here we go, let's go. Maju, maju, maju. Oke. Ya, enak nanti wawancaranya si Medoy. Ih, Mana doi? Selamat pagi dengan namanya siapa? Bapak Haruman Taufik Katamari. Goblok lah Haruman Taufik Katamari. Mana videonya dong? 1, 2, 3. Selamat pagi dengan Bapak siapa kau boleh tahu? Dengan Faisal Akbar Widianto. Menurut Anda ini keadaannya cukup chaos atau biasa saja? Ini cukup chaos karena ada pemilu serentak yang diadakan di Aula Terbuka Semanda. Kalau boleh tahu pemilu ada apa? Pemilihan apa sih ini? Pemilihan ketua OSIS yang baru. Oh, kalau boleh tahu nggak siapa kandidatnya? Oh, saya tahu. Ada 2 cewek sama 1 cowok. Yang Tidak tahu namanya? tidak tahu. Oh, terima kasih ya untuk Bapak Mido. Bapak Isa. Bapak Isal, pokoknya. Ya, sama-sama. Dengari. Kalau mau wawancara, sebelumnya selamat pagi buat calon-calon kita lagi ya. Kalau boleh. Kenalkan, saya mengikuti Adisti dari kelas 11B sebagai calon ketua umum OSIS menjadi masyarakat nomor 22. Perkenalkan, nama saya Kamila Bella Putri sebagai kandidat calon ketua OSIS nomor urut 3 di periode 2023. Oke, segitu aja perkenalannya. Selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan. Sebutkan alasan mengapa Anda ingin menjadi ketua OSIS. Alasannya itu dari faktor lingkungan juga. Faktor lingkungan yang berpengaruh besar dengan saya pribadi bisa menjadi dan juga kenapa saya bisa sangat yakin dengan keputusan saya menjadi kandidat ketua OSIS ini, karena tentunya dari tahap sebelum menjadi 3 ini kita sudah melewati tahap yang sangat rumit gitu, entah itu wawancara dari kesiswaan, guru-guru dan pihak lainnya. Jadi terkikis dari 10 kandidat menjadi 3 ini sudah dijawab bahwa memang kita bertiga di sini sangat layak dan Mengapa ingin mencalonkan? Kenapa ingin mencalonkan? Karena menurut saya pribadi, saya di sini berdiri juga untuk sudah yakin untuk memimpin keanggotaan selanjutnya. Karena menurut saya di beberapa periode sebelumnya itu perlu ada yang diperbaiki. Di sini saya mencalonkan, saya ingin memperbaiki untuk urusan yang selanjutnya. Alasan saya ingin menjadi ketua OSIS karena saya ingin alasan saya ingin menjadi ketua OSIS itu karena saya ingin memajukan Semanda dalam visi misi saya. Visi misi saya ingin menambahkan wawasan kepada siswa-siswi Semanda dan ingin mengembangkan kreativitas siswa-siswi Semanda agar Semanda lebih bergerak dan Semanda pun ada siswa-siswi Semanda pun lebih dilihat oleh orang-orang luar bahwa siswa-siswi Semanda ini adalah anak-anak yang sangat kreatif dan berprestasi di lingkungan sekolah.
lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana perasaan kalian bertiga? Kalau betul takut, tidak, gimana? Kalau misalkan takut tegang, kalau tegang sih enggak, karena kita santai. Takut mungkin lebih ke takut kayak nanti kedepannya apakah kayak gimana gitu. Tapi kalau misalkan takut dan tidak gimana enggak sih, karena memang kita komitmennya di sini buat memajukan SMA Negeri 2 Cianjur, bukan buat tujuannya bukan buat untuk menjadi ketua umum OSIS. Kalau perasaan gimana tentu deg-degan ya, karena jadi kandidat-kandidat kayak gini tentu bikin kita ragu juga gitu, apakah nanti kita bisa memimpin atau bagaimana. Namun kembali lagi bahwa kita di sini ingin memajukan OSIS SMA Negeri 2 Cianjur, maka kita harus tetap berani untuk melawan rasa takut kita sendiri. Deg-degan dan tegang sih, karena kan kita di sini tuh otomatis memiliki tanggung jawab yang tanggung jawabnya itu sangat besar. Tanggung jawab kita itu berarti memiliki tanggung jawab kepada OSIS dan siswa Semanda maupun seluruh warga Semanda. Jadi memang tegang karena kita punya tanggung jawab yang sangat besar. Baik, langsung ke pertanyaan selanjutnya. Kalian udah mau lah jadi ketua OSIS. Nah, kira-kira ada nggak program baru atau program yang dilanjutkan? Atau begitu? Kalau program yang dilanjutkan pasti ada program-program dari tahun sebelumnya atau dari sebelumnya yang kita lanjutkan lagi. Tapi mungkin ada juga beberapa program dari periode sebelumnya yang kita tidak kita laksanakan lagi karena memang mungkin yang kata kita kurang relevan. Tapi kalau misalkan program unggulan dari saya sendiri melihat sebelumnya dari angkatan OSIS periode sebelumnya banyak diskomunikasi dan TESCO. Program unggulan saya ada di bidang diskusi rapat bersama dengan TESCO antara subjek-subjek ada yang terkait di OSIS SMA Negeri. Kalau program dari saya sih hampir sama seperti tahun lalu, karena menurut saya juga program-program yang di tahun lalu itu ada beberapa yang relevan. Namun mungkin untuk program sendiri yang akan saya wujudkan itu pertama, karena saya ingin mewujudkan pemahaman akan iptek, maka dalam OSISnya terlebih dahulu saya akan mewujudkan suatu kumpulan yang dimana kumpulan itu kita nggak hanya membahas mengenai rapat organisasi, tapi kita juga akan membahas mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi, di mana nanti isi rutinitas rapat tersebut bisa kita sampaikan juga kepada teman kelas. Misalnya pembelajaran hari ini kita belajar apa, mungkin kita bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Kalau program unggulan dari saya lebih ke kreativitas seni. Jadi setiap 1 tahun sekali nanti kita akan merayakan Hari Seni Nasional, dan seluruh warga Semanda itu per kelasnya akan menampilkan seperti pertunjukan seni tari, seni musik, maupun fashion show memakai baju adat. Baik, ya segitu aja ya wawancaranya. Terima kasih loh. Jawabannya sangat bagus dan sangat cocok lah jadi ketua OSIS kedua lagi. Semoga sukses dan saling jangan benar ya. Bantu kalau nggak beli. Ya. Sebelumnya selamat pagi buat calon-calon ketua OSIS ya. Kalau boleh, sorry, silahkan perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sultan Alvero dari kelas 11A. Saya di sini sebagai nomor urut 1 kandidat calon ketua OSIS periode 2023-2024. Perkenalkan, saya Maulia Putri Adisti dari kelas 11B sebagai calon ketua umum OSIS 2023-2024 nomor urut 2. Perkenalkan, nama saya Kaila Nabila Putri sebagai kandidat calon ketua OSIS nomor urut 3 di periode 2023-2024. Oke, segitu aja perkenalannya. Selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan. Sebutkan alasan mengapa Anda ingin menjadi ketua OSIS. Alasannya tentu dari faktor lingkungan juga, faktor lingkungan yang berpengaruh besar dari saya pribadi untuk bisa mencalonkan menjadi ketua OSIS. Lalu juga kenapa saya bisa sangat yakin gitu dengan keputusan saya menjadi kandidat ketua OSIS ini, karena tentunya dari tahap sebelum menjadi 3 ini kita sudah melewati tahap-tahap yang sangat rumit gitu, entah itu wawancara dari kesiswaan, guru-guru dan pihak lainnya.
Jadi terkikis dari 10 kandidat menjadi 3 ini sudah menjawab bahwa memang kita bertiga di sini sangat layak gitu untuk melanjutkan menjadi ketua OSIS periode selanjutnya. Tadi pertanyaannya belum. Baik, mengapa ini ingin mencalonkan? Kenapa ingin mencalonkan? Karena menurut saya pribadi, saya di sini berdiri juga tentu sudah yakin untuk memimpin keanggotaan selanjutnya. Karena menurut saya di beberapa periode sebelumnya itu perlu ada yang diperbaiki. Maka dari itu di sini saya mencalonkan, saya ingin memperbaiki untuk kepengurusan yang selanjutnya. Oke, baik. Alasan saya ingin menjadi ketua OSIS karena saya ingin alasan saya ingin menjadi ketua OSIS yaitu karena saya ingin memajukan Semanda dengan visi misi saya. Visi misi saya yang ingin menambahkan wawasan kepada siswa-siswi Semanda dan ingin mengembangkan kreativitas siswa-siswi Semanda agar Semanda lebih dikenal dan siswa-siswi Semanda pun lebih dilihat oleh orang-orang luar bahwa siswa-siswi Semanda ini anak-anak yang sangat kreatif dan berprestasi di lingkungan sekolahnya. Baik, langsung aja ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana perasaan kalian bertiga? Kalau boleh tahu, takut, tegang, atau gimana? Kalau misalkan takut tegang, kalau tegang sih enggak, karena kita santai. Kalau takut mungkin lebih ketakut kayak nanti kedepannya bakal kayak gimana gitu aja. Tapi kalau misalkan takut nggak kepilih atau gitu gimananya itu kita enggak sih, karena emang kita komitmennya di sini buat memajukan SMA Negeri 2 Cianjur, tujuannya bukan buat untuk menjadi ketua umum OSIS gitu. Kalau perasaannya gimana tentu deg-degan ya, karena jadi kandidat-kandidat kayak gini tentu bikin kita ragu juga gitu, apakah nanti kita bisa memimpin atau bagaimana. Namun kembali lagi bahwa kita di sini ingin memajukan OSIS SMA Negeri 2 Cianjur, maka dari itu kita harus tetap berani untuk melawan rasa takut kita sendiri. Oke, deg-degan dan tegang sih karena kan kita di sini tuh otomatis memiliki tanggung jawab yang tanggung jawabnya itu sangat besar. Tanggung jawab kita itu berarti memiliki tanggung jawab kepada OSIS dan siswa Semanda maupun seluruh warga Semanda. Jadi memang tegang karena kita punya tanggung jawabnya sangat besar di sini. Baik, langsung ke pertanyaan terakhir aja. Kalian kan udah maulah jadi ketua OSIS. Nah, kira-kira ada gak program baru atau program yang dilanjutkan? Nah, sebutin apa? Kalau program yang dilanjutkan pasti ada program-program dari tahun sebelumnya atau periode sebelumnya yang kita lanjutkan lagi. Tapi mungkin ada juga beberapa program dari periode sebelumnya yang tidak kita laksanakan lagi karena memang mungkin di angkatan kita kurang relevan gitu. Tapi kalau misalkan program unggulan dari saya sendiri melihat sebelumnya dari angkatan OSIS periode sebelumnya banyak miskomunikasi dengan eskul. Program unggulan saya ada di bidang berdiskusi rapat bersama dengan eskul antara sekbid-sekbid juga yang terkait di OSIS SMA Negeri 2 Cianjur. Kalau program dari saya sih hampir sama seperti tahun lalu, karena menurut saya juga program-program yang di tahun lalu itu ada beberapa yang relevan. Namun mungkin untuk program sendiri yang akan saya wujudkan itu pertama karena saya ingin mewujudkan pemahaman akan IPTEK, maka dalam OSISnya terlebih dahulu saya akan mewujudkan suatu kumpulan yang dimana kumpulan itu kita nggak hanya membahas mengenai rapat organisasi, tapi kita juga akan membahas mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi, di mana nanti isi rutinitas rapat tersebut bisa kita sampaikan juga kepada teman kelas. Misalnya pembelajaran hari ini kita belajar apa, mungkin bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari kayak gitu. Kalau program unggulan baru saya lebih ke kreativitas seni. Jadi setiap 1 tahun sekali nanti kita akan merayakan Hari Seni Nasional dan seluruh warga Semanda tuh per kelasnya akan menampilkan seperti pertunjukan seni tari, seni musik maupun fashion show memakai baju adat. Ya, seperti itu. Baik, segitu aja ya wawancaranya. Terima kasih loh, jawabannya sangat bagus dan sangat cocok lah jadi ketua OSIS ya. Semoga sukses dan saling jangan bertengkar lah ya. Saling bantu kalau nggak kepilih. Makasih ya. Ya. Sekarang guys kita akan nyolok. Let's go. Jalan. Berat tuh banyak kan sekelompok. Baiklah. 12 belum bisa.
12 belum bisa guys. Kecewa ini. Kata Pak Sat tadi. Pak Dadang boleh cenah. Nyolok guys. Udah beres nih guys. Tapi bohong Bima guys. Aisyah. Guys, langsung ke ditu. Kertasnya mana tuh buat dimasukin? Guys. Kan ditu atuh goblok. Kudu. Kan ditu. Buatan. Oh. Tadi itu atuh Isa. Guys nyolok guys. Nyolok ya guys. Ulang. Ini adalah bukti nyolok ya guys. Aku sudah nyolok dan pilih nomor rahasia. Kenapa Anda merasa layak PKL siapa orang yang menjadinya? Formalitas. Mana ya di sini? Cewek. Boy, kita karakternya kayak hiji. Supir kayak hiji supir. Mundur Aisyah. 8. Kelompok mana? Liatin. Hah? Liatin kertas semanda pemilih. Dibalik anjing. Naona? Liatin semanda pemilihnya. Jangan dibuka tuh. Mana? Maju. Waduh, penuh, Antri guys. Bagus duduk ya mah. Oh bageta. Tuh video dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang besar kuota selalu masuk. Oke guys, kita sudah Ngomong apa? Ya mereka.
Cianjur periode 2020. Suara tidak sah. Dua sah. Satu sah. Satu sah. Dua sah. Berdasarkan hasil perolehan suara dapat kita putuskan, Ketua Umum OSIS periode 2023-2024 adalah Saudara Maulia Putri Adistia dengan perolehan suara sebanyak 444 surat suara sah. Dan untuk ketua 1 diperoleh oleh kandidat ketiga atas nama Kayla Nabila Putri. Dan ketua 2 diperoleh oleh kandidat 1 atas nama Muhammad Sultan Alvero sebanyak 253 surat suara sah. Baik, sebelumnya kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih kepada perwakilan dari panitia juga yang telah hadir di sini. Terima kasih kepada perwakilan Dewan Guru periode 2023-2024. Periode selanjutnya pasti juga banyak tantangan yang akan terjadi. Maka dari itu, marilah kita sama-sama membentuk sebuah organisasi Intra Sekolah ini menjadi organisasi yang lebih maju dari sebelumnya, menjadi generasi muda yang menjunjung tinggi moral dan turut memajukan sekolah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. suara sebanyak 310 dan telah ditetapkan Ketua 2 OSIS periode 2023-2024. Acara demi acara pun terlaksana tiba pada